kita Kiai Haji Abdul Halim Al-Qarni, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah An-Najiyah, kepada Abi Failhi Fritafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya menyampaikan salam takzim silaturahmi ini kepada Syekh kita ini. Alhamdulillah, seharusnya beliau yang ngisi di sini nih. Allah karim, tolong ini minta izin Syekh nih. Kita meneruskan kajian kita. Kemarin itu membahas mengenai beberapa wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wasiat yang disampaikan oleh Rasul secara umum. Ada juga wasiat yang diberikan oleh Rasul secara khusus kepada para sahabat-sahabat tertentu. Untuk wasiat yang khusus ini, ada kalanya wasiat itu diminta oleh sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya wasiat itu langsung tanpa ada permintaan sahabat. Wasiat ini di kita sudah jadi istilah, yaitu disebut dengan tausiah. Tausiah itu artinya adalah wasiat. Tentunya sebaik-baik wasiat itu adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga harus dijadikan sebagai kurikulum, sebagai panduan kepada atau oleh para da'i, oleh para mubaligh, oleh para ustadz. Tidak sembarangan kita sebut tausiah. Yang baik adalah tausiah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira kayak apa, agar tausiah ini betul-betul membuahkan amal, membuahkan ibadah yang sempurna. Baik, kita teruskan. Wasiat yang berikutnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu taala an qala ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa telah berwasiat kepadaku, telah menyampaikan tausiah kepadaku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Rasul bersabda, ya Anasu asbigil wudu'a yuzad fi umurika. Yang pertama adalah sempurnakan wudu, maka ia nanti akan menambahkan dalam usiamu. Isbag wudu, sempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu bisa memanjangkan umur, bisa menambahkan umur. Kita sudah membahas dulu, bisa jadi yang dimaksud ini adalah wudu itu intinya menjaga kebersihan dan kesehatan. Maka menjaga wudu, menyempurnakan wudu itu artinya adalah kita hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat itu bisa menyebabkan kita panjang umur. Jika pengertian umur ini artinya adalah usia. Tapi kalau yang dimaksud umur itu adalah kualitas usia, karena usia Nabi kita, usia umat Nabi ini oleh Nabi itu antara 60-70 tahun. Sementara usianya umat terdahulu itu bisa ribuan tahun. Nah, sementara lagi hadirin kualitas kita, ibadah kita ini sedikit.
Tapi Nabi diantaranya menyampaikan, ini sudah kita bahas. Kalau orang itu melaksanakan satu kebaikan dengan berwudunya sempurna, maka kualitasnya menjadi 10 kali lebih hebat daripada tanpa wudu. Jadi artinya din rahimakumullah, kalau kita sekarang ini punya usia 70 tahun, 60 tahun, kalau dikali 10 saja berarti sudah 600 tahun atau 700 tahun. Ini hanya dengan wudu. Kalau misalkan kita sholatnya itu misalkan dengan bersiwak, maka siwak itu bisa meningkatkan 60-70 lebih baik daripada tanpa bersiwak. Kalau kita sholatnya dilaksanakan lagi dengan berjamaah, maka kita akan mendapatkan kelipatan lagi 27 lebih daripada kita sholat tanpa dengan berjamaah. Kita sholat berjamaahnya di rumah dan sholat berjamaahnya di masjid itu akan beda lagi. Kualitasnya dilaksanakan di masjid itu 50 kali lebih hebat lagi. Kalau kita sholatnya di masjidnya Masjidil Haram, kelipatannya daripada masjid yang selain Masjidil Haram 100.000 kali. Nah ini kelipatan-kelipatan itu akan mengatakan atau akan disebutkan dengan umur kita ini lebih dan panjang. Sehingga usia kita misalkan 70 tahun itu bisa menjadi dengan satu kali melaksanakan ibadah yang berkelipatan itu bisa saja kita mendapatkan pahala lebih daripada 7 juta tahun. Nah, ini yang disebut dengan umur itu. Makanya hadirin umroh, lihat takmir masjid misalkan itu dari amir, dari amara, artinya meramaikan. Kalau sinnun usia itu kaitannya dengan fisik. Sinnun itu artinya gigi, sanatun itu artinya tahun. Kita terbatas. Umat ini punya usia terbatas dan sangat pendek, tapi umurnya, kualitas ibadahnya daripada usia yang ia miliki umat ini bisa melebihi umat-umat yang lain. Nah diantaranya wudu. Kemudian kita juga sudah hadirin, karena usia ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Kalau Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari ini SPO ruhaniyah katanya untuk selamat daripada apa? Covid ini dengan isbag wudu aja luar biasa. Ini baru-baru sekarang ini misalkan kita ini digiatkan untuk cuci tangan. Coba kalau kita isbag wudu, berapa kali cuci tangan ketika kita melaksanakan wudu saja. Kita cuci tangannya dengan cara kita ini ditahlil namanya. Kemudian di dalku itu digosok. Ketika cuci tangan kita sudah cuci tangan. Ketika kita cuci muka kita sudah cuci tangan. Ketika kita cuci tangan jelas cuci tangan. Ketika kita cuci kaki juga kita cuci tangan. Berapa kali cuci tangan ketika kita hanya melaksanakan wudhu saja. Sudah luar biasa. Terus kalau kita isbag wudu berarti menjaga madmadohnya. Madmadohnya itu adalah kita masukkan air ke dalam idkhalul ma' fil fammi. Kemudian watahrikuhu, kita gerak-gerakan, kurak. Kemudian kita maju, kita semprotkan. Itu sudah luar biasa. Kalau isbag wudu minimal 3 kali kita hop, prok. Nah kemudian yang berikutnya adalah istinsak. Dalam isbag wudu itu memasukkan air ke dalam hidung. Ini lebih daripada swab. Masukkan air ke dalam hidung, kemudian ditansir, dising-seringkan. Apa bahasanya sering-sering? Dising-seringkan. Malah dalam satu hadis, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumi. Ajaran apa ini begini hebatnya coba? Kalau kamu bangun tidur kata Nabi, menyingsringlah kamu itu 3 kali, karena di sini itu di khaisum itu di pangkal hidung itu tempat tidurnya setan. Kayaknya ini kalau kita laksanakan ini luar biasa ini. Kayaknya
Nah, isbag wudu bisa saja itu. Bisa selamat kita dari apa namanya? Dari virus yang mematikan itu sehingga kita panjang umur. Nah, ada kalanya panjang umur itu disebut oleh Nabi itu dengan cara kita bersilaturahmi. Bisa juga panjang usia atau panjang umur dengan silaturahmi. Ada lagi panjang umur itu adalah dengan cara kita bersedekah. Bisa kita panjang umur dengan cara kita bersedekah. Kemudian ada lagi yang sudah kita bahas itu adalah panjang umur dengan cara kita berbakti kepada ibu dan bapak kita. Nah, hadirin, Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semoga panjang umurnya, banyak rezekinya, kemudian banyak anaknya. Dan nyata hadirin, Anas bin Malik ini adalah usianya lebih daripada 100 tahun. Anak laki-lakinya saja lebih daripada 100. Bang Kris jangan nanya istrinya berapa. Bayangin aja kalau 100, kira-kira laki-lakinya saja berapa istrinya. Masa iya satu istrinya, wah. Kira-kira Bang Kris ini mah kira-kira begitu. Nah, artinya doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kejadian. Tapi di antara doa itu ada usaha, hadirin. Ada usaha. Mungkin ini usahanya, di antara usahanya itu yang disesuaikan dengan doa Rasul yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan cara dawam wudu, dengan cara menyempurnakan wudu. Oke, satu. Nanti kita akan hitung coba berapa wasiat Nabi yang kita ketahui. Dan semuanya nanti berkenaan dengan ibadah. Wasiatnya itu. Nah, sekarang wasiat murabi kita ini yang ada ini 7 misalkan ya. Misalkan. Coba nanti kita hitung nanti wasiat Nabi yang kita pelajari. Berapa coba. Oke. Ini wasiatnya kepada Anas bin Malik. Yang kedua, ya Anasu sholli sholatad duha fa innama sholatul awwabina min qablika. Wahai Anas, sholatlah kamu sholat duha. Disebutnya sholat duha. Fa innaha, karena sholat duha itu sholatul awwabin. Itu adalah sholatnya awwabin. Apa itu awabin? Adalah orang-orang yang sering bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang senantiasa dia itu merenungkan dirinya, kemudian dia iktiraf, mengakui dirinya dengan banyak kesalahan dan dosa. Itu namanya iktiraf. Nabi Adam sudah beriktiraf, nabi-nabi yang lain juga beriktiraf. Semua kita juga harus beriktiraf, mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, di antara salah satu daripada bentuk iktiraf, bentuk tobat, tentu awab yang dilakukan dengan cara ibadah, yaitu melaksanakan sholat duha. Ini wasiat Rasul kepada Anas. Kemarin kita sudah membahas siapa orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man sholat duha isnatai asyrata rakaatan banallahu lahu baitan atau qasran min zahabin fil jannah. Siapa orang yang melaksanakan sholat duhanya sampai 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana yang terbuat dari emas di surga. Nah, ini kan luar biasa. Ini kira-kira nih hati kita ini tertarik tidak kita ini? Coba kira-kira ini. Kalau Abi kemarin contohkan, kalau nanti besok pengajian bulanan zikir akbar yang datang jam 5 ke sini terus hafal Pancasila, maka ia akan dikasih 5 juta. Kayaknya kita antri pasti duluan, pasti malam ngapal Pancasila. Nah, tapi kita kadang-kadang nih tidak tergugah hati kita ketika ada berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjanjikan lebih daripada segalanya,
Ini kalau istana kosron, istana dari emas di surga lagi. Kalau sampai kita tidak tertarik, kayaknya kita juga ini ada yang masalah di dalam hati kita dan keimanan kita. Disebutkan sholat awabin, kita sudah bahas ini masalahnya. Sudah kita bahas ini. Kita ulang-ulang tidak masalah lah, namanya nasihat ulang-ulang itu. Sholat awabin juga bisa disebutkan sebagai sholat antara maghrib dan isya. Sebagai sholat antara maghrib dan isya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholla sitta raka'atin ba'dal maghribi. Siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib, ini yang oleh Syekh disebut sholat awabin ini, la yatakallamu bainahunna bisyai'in illa bizikrillah, dan tidak berbicara dulu, tidak ngobrol dulu, zikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Udilna lahu bi ibadati isnai asyrata sanatan, maka itu berbanding sholat 6 rakaat itu seperti ibadah 12 tahun. Saya sudah sampaikan ini kemarin ya. Kalau Syekh itu adanya menggunakannya menggunakan sholat ba'diyah 2 rakaat, terus sholat, ingat, sholat hajat 2 rakaat, dan sholat hajatnya kemarin itu kita sholat dengan hadis, siapa yang sholat 2 rakaat kemudian pertama baca Fatihah berapa? 1 kali, kemudian baca kulhu berapa? 6 kali, masih ada yang ingat? Dibaca 6 kali, rakaat pertama, rakaat keduanya adalah Fatihah dan 6 rakaat apalagi? Sholatnya dengan 6 rakaat membaca kulhu berapa kali? 6 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banallahu lahu qasran fil jannah, ia akan dikasih istana lagi di surga. Ini kan kita coba, baru kita melaksanakan sholat lagi, yaitu sholatnya disebut sholat awabin 2 rakaat, jumlah jamleh, jadi 6 rakaat dengan 3 niat. Begitu yang disampaikan guru saya ini, syekh saya ini kepada saya. Jadi kalau kita boleh melaksanakan ya silakan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ya Anas, salim ala ahli baitika taksur hasanatuka. Salamlah kepada keluargamu, salami rumahmu, salami anak istrimu, jangan sampai lupa. Hadirin, ini jangan sampai lupa. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat harus kita perhatikan dan harus kita lakukan. Jangan sampai kita ini salam kepada orang lain, salam kita kepada siapa yang kita temui, tapi kita tidak mengucapkan salam kepada rumah kita dan juga kepada ahli keluarga kita. Sudah kita kemarin sampaikan siapa yang salam ke rumahnya, sudah saya ingat, coba lihat buka itunya. Kemudian membaca kulhu, ya, membaca kulhu setelah salam kita masuk rumah. Kemudian kita baca kulhu 1 kali, Allah akan jauhkan kepakiran selama hidup kita. Ya, selama kepakiran. Kita kemarin kan sudah membahas tentang keagungan kulhu. Abi katakan, kita bilang lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. 10 kali kita baca kulhu akan dikasih rumah, 1 rumah di surga. Ya gitu kan? 1 rumah di surga. Maka kata Umar itu, bagaimana kalau kita perbanyak? Kata Nabi, Allahu aksar wa atyab. Kita baca kulhu terus, Muawiyah bin Muawiyah, sampai diurusinnya oleh para malaikat. Oleh para malaikat, begitu kemuliaannya, karena ia itu mengamalkan kulhu. Ada sahabat lagi yang dikasih tugas oleh Rasul mengimami kaumnya, kemudian dia kulhu aja bacaannya. Tadi saya kira imam mau baca kuliah dan kulhu. Baru saya sholat di sini ini baca sholat subuhnya itu baca kuliah.
Dikira baca kulu nih, nunggu kulu nih saya. Kenapa? Karena kata Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilakal jannah. Kamu cinta sama kulu, kulu itu nanti yang akan membaca, yang akan membawa kamu ke surga dengan penuh dengan syaratnya. Jangan kita baca kulhu 1 tahun kita baca kulhu. Kita bilang lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Begitu akhir tahun kita mengucapkan selamat kepada anak Tuhan, batal kulhu kita selama setahun. Astagfirullahaladzim. Udah berlalu itu, jangan terusin. Jadi hadir rahimakumullah, salam ini kalau kita menyelami rumah kita, minimal Allah akan memberikan 3 perkara. Yang pertama keselamatan, yang kedua keberkahan, yang ketiga adalah rahmat. Kemudian berikutnya adalah kalau kita menyalami rumah kita, maka rumah kita tidak akan dihuni oleh setan-setan dan jurig-jurig gentayangan. Nah, kemudian yang berikutnya hadirin, ini Allah akan ikatkan hati suami, istri, anak, orang tua dengan kita membiasakan masuk ke dalam rumah, ke dalam keluarga kita dengan cara kita menyalaminya itu. Kemudian ya ana salim alaman laqita min ummati taksur hasanatuka. Ingat, nanti kamu bertemu saudaramu yang seiman seagama daripada umatku bertemu dengan umat. Nah, kalau bahasa tablik ini disebutnya adalah jumpa umat. Kita ini Pak potensi kita bisa bertemu itu Pak luar biasa. Kita punya sahabat, kita punya saudara yang seiman seagama. Ini sangat-sangat luar biasa untuk meningkatkan kebaikan kita. Ulangi lagi, untuk meningkatkan kebaikan kita. Apa kata Nabi? Taksur hasanatuka. Kita dengan berjumpa dengan pertemuan itu, Masya Allah, akan memperbanyak kebaikan kita. Baik, kita sholat sendirian. Sholat sendirian. Tiba-tiba ada teman kita yang saudara seiman seagama berada di samping kita. Maka namanya sudah menjadi sholat berjamaah. Kualitasnya maka menjadi 27 kali. Kalau kita sekarang bertemu, baru bertemu saja. Kemudian kita ada bisyran, kita ini ada senyuman, kemudian ada rasa gembira di muka kita. Allah akan turunkan 100 rahmat. Dalam 100 rahmat itu Allah akan bagikan kepada 2 orang yang bertemu itu. Mana di antara mereka yang paling bisyran, yang paling berseri mukanya ketika bertemu dengan temannya, maka orang itulah yang paling banyak mendapatkan rahmatnya. Nabi bilang, apa? Tabassumuka ala wajhi ahika sadaqah. Kita berjumpa, kan tidak mungkin kita senyum kepada siapa namanya, kepada teman kita tanpa berjumpa. Oh, gimana senyumnya? Kita senyum saja kepada saudara kita ketika berjumpa itu, maka kita akan punya pahala sedekah. Kemudian kalau kita sekarang mengucapkan salam, satu assalamualaikum, kata Nabi, laka asra, dapat pahala 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, dapat 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 kebaikan. Saya sudah bilang kemarin ya, dulu ya, ada jemaah kita yang mengamalkan salam ke rumahnya. Biasanya yang tidak pernah salam, itu kejadian di Bojonggede itu. Bojonggede ya, Bojonggede pengajian Ayah Amin itu. Di Bojonggede, dia meraktekkan ke rumahnya, salamnya luar biasa hebat. Assalamualaikum, dia nggak buka duluan pintu. Assalamualaikum warahmatullah. Istrinya, keluarganya sedang nonton TV. Ketika itu pakaiannya juga mungkin gerah, nggak pakai baju. Pakai baju dulu, dia dikiranya ada tamu datang. Ada tamu. Dia mau mengamalkan ini hadis ini, wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya begitu buka pintu, yang salamnya itu suaminya yang biasanya tidak pernah salam, bukan dijawab salamnya, tai katanya.
Biasanya juga enggak salam. Jadi Bapak ini mempraktekkan ini luar biasa. Ulangi lagi, ketemu dengan teman kita melaksanakan salam ini banyak potensi yang bisa melahirkan berbagai macam kebaikan. Oke, kita salaman sekarang. Namanya musopahah namanya. Ini salaman kita, musopahah namanya. Coba kata Nabi, tidak ada dua orang mukmin bertemu kemudian yatasopahani, kemudian dia ini bersalaman, gugur dosa-dosa kesalahan antara keduanya seperti gugurnya daun-daun pohon yang kekeringan digebreken. Naon Pak digebreken Pak? Hah? Digoyang-goyang, bukan dihancurin, digoyang-goyang sampai rontok tuh jatuh. Makanya salaman suka begini-begini nih, ngegebregen dosa sampai gugur itu dosa itu. Sekarang salamannya salaman COVID. Iya, salaman kan harus bertemu ini kan kita begini. Tapi Bang Kris, laki dengan laki, dengan perempuan nggak boleh. Salaman, nggak dapat pahala itu, bahkan dapat pahala. Apalagi digini-gini lagi. Nggak boleh. Ustad, guru-guru jangan nerima salaman dengan santri putri, jangan dengan murid putri walaupun itu murid, jangan. Nabi aja yang bisa menjaga irbinya, Nabi itu yang tidak mungkin terangsang dengan wanita yang haram baginya. Nabi tidak pernah tangannya itu bersalaman dengan wanita sama sekali. Jangan, usahakan janganlah kita aja. Laki dengan laki-laki itu salaman aja. Bagaimana kebaikannya itu? Ulangi lagi, potensi kebaikan kita berjumpa itu kan kita luar biasa. Coba kita merapatkan aja. Coba kita rapat. Man saddal furaj banallahu lahu baitan fil jannah. Kita ngerapatkan coba sampai asnada rukbatai ila rukbatai. Kalau sampai kita bersentuhan ini, kita ini jarang-jarang begini ini. Kenapa? Karena kita ini susah juga kasih tahunya kan. Memang untuk menanamkan ini berita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang agak berat. Rapatkan. Kalau merapatkan itu, siapa yang merapatkan barisan, merapatkan dalam halaqah itu, Allah akan satu mengangkatkan derajatnya. Yang kedua, Allah akan bangun rumah di surga. Karena udah kebiasaan, kita jarang-jarang aja. Apalagi diacak-acak lagi zaman sekarang melaksanakan sunnah. Makin berat Ustaz, makin berat. Coba saja kadang kalau kita sekarang rapatkan barisan, kan harus jaga jarak. Sementara merapatkan barisan itu akan memiliki rumah di surga, diangkat derajat. Apalagi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Coba apa itu? Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu bersolawat kepada orang yang menyambungkan saf. Nah, ini kan makin berat tugas ini, fikih ibadahnya makin berat. Dan makin nanti susah orang mau ikut itu fikih ibadah itu. Karena banyak disalahkan. Ya di zaman Nabi aja sahabat di zaman Nabi yang sholatnya langsung mengikuti Rasul. Hadis musipi sholat 3 kali disuruh ngulangin sholat oleh Rasul. Ada di antara kita nggak yang pernah ngulangin sholat sampai 3 kali? Kira-kira kemungkinan salahnya sholat kita dengan sholat sahabat, kira-kira begitu aja. Allahu Akbar walillahilhamd. Tuh, ini baru aja, belum. Ya Anas, wahai Anas, aksiri sholata bilail wan nahar yuhibbaka hafizaka. Hai Anas, perbanyak sholat di siang hari, di malam hari, di siang hari. Pasti kamu dicintai oleh hafizaka, oleh 2 malaikat yang ada di kiri kanan kamu. Ini selalu Raqib Atid. Kemudian nanti di alam kubur namanya Munkar dan Nakir. Di sono tuh di ujung
itu malaikat Malik dan Ridwan. Ini Pak, ini dua orang ini dua malaikat ini yang senantiasa berada di alam-alam kita, yang kita tidak bisa tidak ini. Makanya ketika Nabi mengatakan kalau kita ini mencari ilmu, kita duduk berzikir, la yaqudu qaumun illa hafat alaihimul malaikat. Ini ada malaikat-malaikat ini akan bergandengan dengan kita, berdekatan dengan kita. Karena nanti yang mengurusi segala urusan di sana itu bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan pejabat. Kehidupan lebih lama di sana, lebih susah di sana. Di alam kubur yang ngurus urusan malaikat. Ketika kita berjalan ke padang mahsyar, ke mizan, itu yang ngurus malaikat. Sampai nanti kita masuk surga atau neraka, yang ngurus malaikat. Kita nanti akan difasilitasi oleh malaikat. Kapan kita? Coba lihat nanti ada Syekh menyebutkan membuat buku haula'i lahum atau namanya suhbah min malaikah. Ada orang-orang yang senantiasa ditemani oleh malaikat. Kalau di pengajian malam Senin sudah dibahas itu. Orang-orang yang senantiasa ditemani oleh malaikat. Nah, diantaranya adalah para orang-orang yang berzikir, yang kumpul berzikir dan kumpul mencari ilmu. Sampai-sampai hadirin, tidak ada malaikat yang kaya seperti orang yang kepada orang yang mencari ilmu. Malaikat itu la tadau ajnihataha. Malaikat itu sampai meletakkan sayap-sayapnya ingin didudukin oleh orang-orang yang mencari ilmu. Ridwan li talibil ilm. Karena senang, cinta dengan pencari ilmu. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Nas, bit wa anta tahir. Tidurlah kamu dalam keadaan kamu bersuci. Kamu punya wudu. Wa in mutta syahida. Anas, kalau kamu meninggal ketika kamu tidurnya dalam berwudu, kamu akan mati syahid. Ya Rabbana ya Karim, Bapak mati syahid itu kayak apa? Sahabat-sahabat dulu meraih mati syahid itu Masya Allah, mahalnya, susahnya luar biasa. Tebusannya adalah darah dan nyawa. Ini kita ini ya Allah dikasih mudah sekali. Masa iya kita tidak bisa kita melaksanakan wudhu sebelum kita tidur? Apa ini? Karena ini berita-berita ibadah kan begini terus kita kalau masalah berita ibadah. Pengajian ibadah apa lagi? Wasiat yang paling hebat, tausiah yang paling hebat. Tausiah apa? Ya tausiah ibadah lah. Yuk kita amalkan. Saya wasiat sama diri saya sendiri. Apa yang kita temukan dalam kajian kita khususnya fikih ibadah ini, kita niat untuk mengamalkannya. Minimal apa yang telah kita ketahui itu kita amalkan 1 kali sehidup ini. Minimal lah kita amalkan itu. Ada lagi nanti malaikat akan mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat lagi mendoakan orang, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Siapa itu? Yaitu orang yang ketika tidurnya dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Bapak yang bertanya, gimana kalau dulu kalau saya berwudu kemudian nanti saya dekat istri? Perasaan ada yang tanya dulu itu. Aku bilang, yang penting kita ini kita mau tidur. Dalam hadis yang lain apa namanya, awapi rosahu. Kita ini kalau sekarang mendatangi tempat tidurnya kita dalam keadaan wudu. Berikutnya masalah Anda itu. Nah nanti baru ada wudu setelah walaupun dalam hadisnya itu adalah kalau mau ngulangin babak kedua, ronde kedua, kita sebaiknya punya wudu. Nah itu wudu. Kemudian yang berikutnya adalah ya anasu waqiril kabira warhamis saghira. Hai Anas, hormati, muliakan orang-orang tua,
sayangi orang-orang kecil, sayangi anak-anak. Bapak atuh cium anak kecil itu, mencium anak kecil itu bisa melahirkan rahmat Allah. Kalau kita dapat satu rahmat Allah itu saja, maka cukup untuk kita bisa selamat di akhirat nanti. Kemarin hadis kita sudah sebutkan, ada Rasul bilang, siapa yang memandang ibunya dengan pandangan rahmah, Allah akan kasih ia pahala seperti haji dan umroh yang makbulah. Sahabat bertanya, bagaimana Rasul kalau saya memandang ibu itu sehari sampai 100 kali? Apa kata Nabi? Allahu aktsar wa atyab. Allah akan memberikan lagi yang terbaik dan terbanyak. Memandang wajah ibu bapak kita dengan pandangan rahmat itu akan menambahkan rizki dan menambahkan umur. Satu hadis ternyata kita tidak sampai beberapa hadis. Kita nanti teruskan lagi wasiat Rasul kepada sahabat, baik yang diminta ataupun tidak. Inilah makna tausiah kita, kajian kita dalam kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.